Hai, Assalamualaikum. Apa kabar? Sahabat Bowo Sulaiman Channel. Kita kembali di vlog yang tidak biasa. Biasanya kan cuma sendiri aja, tapi kali ini kita bareng-bareng nih. Ada tamu orang Bengkulu tapi belakangan ini stay di Jakarta. Langsung saja kita menyapa tamu vlog gue kali ini. Untuk pertama kalinya loh, gue punya tamu, biasanya cuma sendiri saja. Langsung saja memperkenalkan diri, siapa namanya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elena Julinda Liana, biasa dipanggil Helen. Kebetulan saya ponakannya Bos Sulaiman. Aduh, nggak usah diceritain dong, nanti semua orang pada tahu lagi udah betapa tuanya gue. Nah, ini boleh ceritain dulu sekarang kuliah di mana gitu. Oke, jadi sekarang aku kuliah di Institut Kesenian Jakarta, ngambil Fakultas Film dan Televisi. Semester 6 dan aku kuliah di sana alhamdulillah dapat beasiswa full. Nah, itu dia yang menjadi perbincangan kita kali ini, Sobat Bowo Sulaiman Channel. Karena mungkin banyak orang tua yang ingin memberikan pendidikan yang terbaik pada anak-anak mereka, namun banyak yang tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa. Karena kalau masuk di perguruan tinggi favorit dimanapun, mungkin banyak sih orang Bengkulu yang sudah masuk ke sana, apakah itu ke ITB, UI, UGM, Undip, apalagi pokoknya semuanya. Namun jarang juga nih yang masuk di Institut Kesenian Jakarta. Oke, masuk ke IKJ dan bisa dihitung ya dengan jari orang Bengkulu yang masuk ke IKJ, dan ini adalah satu pilihan yang mungkin tidak biasa dibandingkan dengan pilihan-pilihan lainnya. Nah, tapi bagaimanapun juga banyak orang tua yang mungkin memiliki ekonomi mereka yang terbatas. Jadi salah satu pilihan yang bisa didapatkan adalah bagaimana caranya mencari beasiswa full, bukan setengah, seperempat, atau cuma sedikit. Kalau bisa semuanya itu sudah ditanggung oleh negara, oleh pemerintah gitu ya. Khususnya untuk pelajar-pelajar yang berprestasi dari setiap daerah yang ada di seluruh Indonesia. Nah, daripada kita berlama-lama, kita langsung ceritain aja nih sama Ellen bagaimana prosesnya awalnya dia bisa mendapatkan beasiswa full. Nah, berarti Ellen bisa cerita dulu nih, dulunya sekolahnya di mana? Jadi dulu aku kuliah, aku sekolah di SMK Kejuruan, SMK Menengah Kejuruan di SMK 3 Kota Bengkulu. Sekolah Menengah Kejuruan. Yap, sekolah Menengah Kejuruan Kota Bengkulu. Grogi guys. Pertama kali masuk vlog. Oke. Nah, lalu di tahun 2015 aku bisa ngikutin Eagle Junior Documentary Camp. Jadi yang dia dari Metro TV ya? Yap, benar. Dari Metro TV. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Terakhir 2015. Di situ aku jadi finalis dari 5 kota. Kita ada 5 finalis yang terakhir dan itu 5 kota. Dari sana aku dapat sertifikat di bidang film. Aku gunain sebagai bekal ke beasiswa. Ada ceritanya lebih panjang lagi. Oke, berarti dari SMK itu memang ambil jurusannya broadcasting ya? Ya, ambil jurusannya pertelevisian. Oh, pertelevisian. Mengapa ngambil jurusan pertelevisian bukan jurusan yang lain? Biasanya kan kalau tata busana gitu kan, atau juga tata boga bisa di chef gitu kan, bisa di desainer. Mengapa pilihnya ke TV gitu? Kalau misalnya jurus yang lain, jurus nembak cowok nggak bisa, Om. Oh gitu ya, oke. Kalau jurus masak-masak butuh ketelatenan yang harus maksimal. Sementara yang satu ini tomboy dan selebor. Tomboy, selebor, dan sesuai dengan hobi passion. Oke, jadi ngambil jurusan televisi. Ya. Dan otomatis kan nggak pernah memang sudah memikirkan nanti kalau kuliahnya pengen IKJ dan juga akan mencari beasiswa. Dari mana dapat menemukan akhirnya nih ketemu nih jalur untuk mendapatkan beasiswa full? Oh, jadi gini, sebenarnya emang Helen suka film. Nah, terus mau lulus dari SMK, ceritanya pengen ke Universitas Negeri Bengkulu ngambil ilmu komunikasi. Pada saat itu memang ditakdirkan nggak lolos, ya ampun. Terus ada informasi dari teman-teman di Eagle Junior dan teman-teman luar Jakarta, maksudnya luar Bengkulu. Nah, di situ dia bilang, gimana kalau Helen coba beasiswa yang satu ini? Beasiswanya full di IKJ. Terus Helen lihat-lihat dulu dong, Om. IKJ itu kan mahal.
Ya, biaya kuliahnya ya. IKJ itu mahal dan ternyata beasiswanya full sampai ke biaya hidup. Wow. Oh, berarti udah ngeliat websitenya dan Ya. juga pendaftarannya gimana gitu ya. Berarti Ya. sudah searching dulu di Google gitu Ya, ya. akhirnya aku searching, cari tahu persyaratannya apa aja. Waktu itu kelas berapa? Waktu itu kelas kelas 3 Hah? menjelang kelulusan. Oh, bilang ke kelulusan dapat Iya. informasi itu. Berarti setelah gagal tadi, Iya, akhirnya setelah gagal. sudah mencari pilihan lain. Oh, untung Iya. ada teman yang menginformasikan. Oh, berarti ada Betul. teman Eagle Awards, Eagle Junior itu yang memberikan Iya. informasi. Itu bukan berarti dari senior-senior dari IKJ, mungkin ada yang dari Bengkulu yang datang ke kampus, ke sekolah atau gimana enggak ya? Oh, kalau senior IKJ ke Bengkulu belum ada. Kalau emang di IKJ ada berapa orang Bengkulu? Oh, kalau orang Bengkulu masih bisa dihitung sih. Masih bisa dihitung. Kebetulan dekan kita itu dekan 4 kalau nggak salah ya. Dia orang Bengkulu tapi udah Oke. lama di Jakarta. Iya, iya, Terus iya. ada asisten dosen juga orang Bengkulu. Terus teman angkatan mungkin ada 4 orang, kakak tingkat ada 4 orang, sekitar 4 orang, adik kelas ada satu atau 2. Masih Aduh, dikit orang Berarti bisa Bengkulu. bilang cuma 10 gitu ya? Iya, masih Lebih sedikit kurang sekali 10 orang. peminatnya dari Iya. Bengkulu. Nah, berarti kan ini akan masuk di dunia industri kreatif nanti kan seperti itu di dunia broadcasting, pertelevisian. Yap. Pertelevisian, perfilman, dan periklanan semuanya. Oke, iya. Nah, terus berarti masalah nilai ini kan balik lagi. Kan biasanya kalau beasiswa kan nggak mungkin memberikan gitu aja kalau nilainya nggak bagus. Ya, jadi persyaratannya itu untuk meng-apply beasiswa, pertama ada tahap berkas. Tahap berkas itu kita mengirimkan format nilai dari rapor kelas 1, 2, 3 selama SMA atau SMK. Terus kita mengirimkan sertifikat yang harus kita miliki minimal tingkat provinsi atau nasional yang di bidang kalian pengenin di kampus itu. Kalau Helen kan film, Iya. jadi Helen gunain kesempatan sertifikat dari Eagle Junior itu ke persyaratan beasiswa. Lalu yang terakhir apa ya? Surat keterangan sehat, berbadan sehat iya. sama keterangan bebas narkoba. Oh, berarti surat saktinya itu ya karena jadi finalis Eagle Junior itu Iya, ya itu betul. menjadi salah satu prestasi yang menjadi salah satu syarat apa nggak bukan syarat barangkali supaya bisa dinilai, meyakinkan gitu ya dari panitia yang akan memberikan beasiswa full tadi. Iya. Berarti kalau bisa dibilang kelas 1, 2, 3 memang nilainya bagus atau selalu juara ya? Selalu juara, tapi anehnya SNMPTN itu nggak lolos, padahal Nah. pengen masuk Ilkom. Nah itu berarti memang rezekinya nggak di Memang sana. rezekinya di sana. Oke. Iya, berarti masuknya ke IKJ. Nah, berarti itu tadi kan sudah tahap verifikasinya kan dari berkas-berkas Yap, semuanya. berkas-berkas semuanya. Terus sampai ke tahap yang kedua itu apa? Katanya penulisan esai ada juga katanya. Ya, kalau misalnya kita udah lulus di tahap pertama, kita langsung lanjut ke tahap kedua, yaitu Iya. wawancara sama menulis esai. Oh, Esai ini wawancaranya langsung ke Jakarta atau lewat telepon atau gimana? wawancaranya harus bertatap muka, tapi karena COVID sekarang mungkin Enggak waktu kemarin tahun Oh. 2015. kalau Helms kemarin itu langsung tatap muka di Institut Kesenian Jakarta. Oh, berarti datang gitu ya. Setelah Iya. lulus tahap pertama, tahap kedua itu harus datang ke Jakarta. Ya, mungkin pengen dilurusin sedikit sih Om. Ini kan beasiswanya beasiswa unggulan Iya. dan ini kategorinya beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Nah, Helen yang menjembatani antara beasiswa unggulan dengan IKJ itu ada namanya Pusbang, Pusat Pengembangan Perfilman. Tapi untuk perguruan tinggi lain kalau misalnya nggak mau masuk ke IKJ, itu bisa ke perguruan tinggi yang lain Iya. dengan syarat harus diterima dulu dari si Oke. universitas atau Iya, perguruan iya, tingginya. iya, iya. Terus minimal si perguruan tinggi berakreditasi B. Oh, paling kecil gitu. Iya, paling kecil. Kalau A lebih bagus lagi Kalau gitu. A lebih bagus lagi. Oke. Jadi itu prosedurnya ya dan Iya. mungkin selain memang banyak faktor ya, mungkin faktor keberuntungan juga bisa bilang Iya. seperti itu karena orang yang ingin mendapatkan beasiswa full ini banyak banget ribuan orang dan mungkin hanya diterima setiap tahun itu cuma beberapa tidak banyak barangkali ya. Nah, waktu itu dari Bengkulu ada berapa orang? Kalau dari Bengkulu aku ngajaknya teman satu itu partner di Eagle Junior namanya Azari. Itu selama tahap berkas dia masuk lolos, tahap kedua ternyata nggak lolos di tahap gitu. wawancara. Terus juga
dia ada di tahap 2 ini yang serunya tuh bikin esai Om. Bikin esai ini kita harus nulis temanya tentang bibit unggul bangsa. Oke. Semacam ya tulisan gimana caranya kita bisa menjadi masyarakat yang berprestasi. Oh, dan seperti unggul, itu. gitu. Nah, berapa lama itu prosesnya sampai ke akhirnya pengumuman? Oke, kamu keterima gitu. Mungkin waktu itu nunggunya sekitar seminggu. Itu Pulang dulu ke Bengkulu. Nggak sempat pulang. Nggak sempat pulang. Karena ternyata pengumumannya lebih cepat. Lebih cepat dari perkiraan. Lebih cepat dari perkiraan. Jadi nunggu di Jakarta, akhirnya lolos. Alhamdulillah. Dan Ya. akhirnya lolos. Nah, setelah lolos pun pasti masih banyak persyaratan harus ini, itu, nggak boleh Ya. ini, itu. Apa aja isi perjanjiannya. Karena kan bagaimanapun juga itu kan ada sebuah pertanggungjawaban yang berat nih kalau Ya, dapat beasiswa full. Jadi nggak boleh malas, harus nilai prestasinya bagus, ngikutin semua kegiatan-kegiatan yang ada, dan itu Ya. apa aja tuh? Jadi kalau kita udah lulus, ada yang namanya kita menandatangani kontrak beasiswa. Di sana ada persyaratannya, harus memenuhi nilai IPK standar. IPK standarnya berapa? Harus 3,5 atau Tidak. 3,7? Ternyata tidak. Apa 2,75. Aduh, standar banget. Standar banget itu. Dan alhamdulillah tercapai terus setiap semester, alhamdulillah. Oh gitu ya, oke. Dan Terus? persyaratan yang lain yang harus dipatuhi, tidak boleh sampai drop out dari universitas atau perguruan tinggi. Ada nggak mereka yang dapat beasiswa full itu akhirnya mereka dikeluarkan atau karena Ada. drop out apa-apa Ada. karena masalah tertentu? Ada, mungkin yang Helen tahu sejauh ini masalahnya karena ekonomi keluarga. Jadi si beasiswa ini dipakai untuk kebutuhan yang lain, bukan Oh, untuk kebutuhan iya, selama iya. studi di Jakarta. Nah, terus ada juga yang nilainya menurun. Yang menurun, misalnya kita dari 3 turun ke 2,75 itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau udah di bawah 2,75, sekali menurun kita dipotong 15%. Selanjutnya yang kedua bakalan dicabut. Karena mungkin tidak tahan godaan Ibu kota kota, Jakarta. iya. Waduh, kerlap-kerlip Jakarta gitu. Ya, Jadi itu cobaan anak rantau di cobaan semua anak daerah rantau sih. ya, oke. Karena culture-nya itu berbeda dari Iya. rumah. Apalagi kalau ini dari kampung ya, tiba-tiba dapat beasiswa full datang ke Iya. Jakarta, kalau nggak kuat-kuat iman dan semuanya udah agak susah gitu ya. Oke, nah berarti Ada itu satu lagi Om, apa tuh? persyaratan yang harus diikuti. Kita harus membuka rekening atas nama diri kita sendiri, dan itu nanti bakal ada pertanggungjawaban setiap nilai keluar, dan kita setiap membayar uang kuliah itu harus ada bukti yang di-upload di website beasiswa unggulan. Oke, biasanya orang dapat beasiswa unggulan tuh beban gak sih? Karena kan udah dapat full dari pemerintah, terus selalu disorot. Mungkin dosen-dosen udah pada tahu semua tuh, wah ini anaknya dapat beasiswa nih, jadi harus rajin, harus bagus nilainya. Ada beban gak sih sama teman-teman yang lain mungkin yang mereka bayar full atau gimana? Beban sih mungkin ada sedikit, tapi yang patut kita syukuri, kita itu dianggap kita orang yang semacam orang yang beruntung, terus kepintarannya harus di atas rata-rata, karena lihat tuh pemerintah loh yang bayarin, jadi harus bisa unggul. Nah, tapi kalau di sisi lain sebenarnya kita santai, enjoy, nggak terlalu berat gitu. Ya, santai. Ya, jadi tergantung kita aja akan bergaul dan membawa diri, karena bagaimanapun juga teman juga pasti nganggap ya sesuatu hal yang biasa gitu kan. Sekarang itu kalau mahasiswa IKJ itu memang terdiri banyak dari luar daerah juga atau kebanyakan dari Jakarta atau gimana sekarang kalau di jurusan Helen? Oke, kalau di Fakultas Film sendiri secara umum juga di IKJ itu mayoritas seluruh Nusantara itu ada. Memang kebanyakannya itu Jakarta, apalagi Bekasi, Depok, terus Jakarta Pusat, Jakarta Selatan itu banyak. Tapi nggak sedikit juga dari luar Jakarta yang datang. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Aceh malah, dari ada Kalimantan, yang dari Sulawesi, Kalimantan, mungkin ada dari Papua, mungkin ada kali. NTT, ada Papua di jurusan tari itu macam-macam. Pokoknya semua daerah ada ya di IKJ. Oke, mungkin ada yang pengen tahu nih, Sobat Bos Channel, berapa sih dapat dari beasiswa full pemerintah ini gitu, yang diberikan gitu kan? Katanya dapat juga uang buku juga kan, selain uang tunai untuk bayar semester dan juga kehidupan sehari-hari. Itu bayarnya per berapa bulan sekali atau per berapa semester? Oke, jadi tahap pencairan beasiswanya itu kalau aku sendiri itu ada 5 tahap.
Tahap pertama itu 1 semester, tahap kedua dan sampai tahap ketiga itu 2 semester, dan tahap terakhir, tahap kelima itu 1 semester. Jadi totalnya ada 8 semester. Itu tenggat waktunya cuma 4 tahun. 4 tahun, Ya. jadi harus benar-benar kuliahnya harus tepat waktu. Ya, gitu dan harus benar-benar di-manage, dikelola dengan baik uangnya. Iya, berapa kisaran uangnya? Kisarannya mungkin sekitar 49, 48, tapi itu sudah termasuk 3 biaya. Pertama biaya kuliah, 48.000. 48 juta rupiah. 48 juta itu sampai 4 tahun sampai tamat. Enggak, itu 48 2 semester untuk 2 semester. Oh, 2 semester. Iya, 1 tahun 48. berarti. Wah, berarti gimana gak tergiur ya, apalagi kalau dari ekonomi yang kurang mampu. Tiba-tiba akhirnya. dapat uang gede, Iya, itu cobaannya. Nah, itu cobaannya banyak, padahal cobaan itulah yang harus bagaimana kita bisa memanage, memanfaatkannya untuk semaksimal mungkin agar sekolahnya bener nih. Iya, betul. Oh, berarti 48 juta itu Untuk 1 tahun. 1 tahun, 2 semester. 2 semester. Kalau 1 semester itu kisaran 22 juta, 20 atau 23. Nah, itu sudah termasuk 3 biaya. uang buku apa semuanya apa aja? Biaya hidup, biaya kuliah, dan biaya buku. Oh gitu, jadi transportasi, makan, Biaya kemudian kosan. bayar kos, beli Iya, buku, betul. apa-apa semuanya, itu semuanya ada di sana, termasuk fotokopi makalah atau semua tugas-tugas lah ya. Ya, tapi ada satu yang nggak masuk, Apa tuh? biaya bikin film. Oh iya, bikin film. Oke, berarti itu harus cari modal sendiri. Harus cari uang sendiri. Harus cari uang sendiri. Nah, berarti ini kan lumayan banget, berarti memang terbantu banget ya, apalagi mereka yang ingin bersekolah di Jakarta tapi ekonomi keluarga kurang gitu ya, kurang mendukung. Nah, kalau di Fakultas Helen atau di tahunnya seangkatannya Helen itu ada berapa orang yang mendapat beasiswa full? Pasti dibatasi dong. Ya, kalau angkatan Helen itu ada 33 awalnya. Oh, banyak 30. juga ya? Iya. Lama-lama bergugur 2 orang. Oh, gugur. Oke. Terus ada lagi diadakan tahun kedua. Jadi Helen tahun pertama percobaan beasiswa unggulan, yang kedua itu tahun 2018. Itu sama jumlahnya 30. Jadi mungkin sekarang ada 60 anak ya. Oke, berarti sampai sekarang masih ada tuh beasiswa unggulan itu di Lagi di stop mungkin karena kondisi ekonomi atau apa karena juga. COVID-19 lebih ke hal-hal yang lain gitu. Jadi untuk sementara di stop. Itu di stop dari tahun berapa tuh? Tahun 2019 itu kemarin. Oke, udah di stop tuh sementara ya berarti ya, tahun kemarin berarti. Iya, tahun kemarin. Oke, berarti ini bukan berarti beasiswa unggulan ini akan berakhir ya, bisa jadi tahun 2021 atau 2022 nanti bisa diadakan lagi. Jadi ini bersiap-siap nih kalau untuk adik-adik SMA yang kelas 1, kalau bisa prestasinya lebih bagus ya. Ya, dan gak cuma film kok, bisa di perguruan tinggi negeri swasta maupun negeri di seluruh Indonesia itu bisa dapat beasiswa unggulan, biaya full untuk kuliah. Nah, link websitenya nanti ada ya? Ada beasiswa unggulan. Ada di sini, nanti akan kita cantumin supaya paling tidak ini bisa menjadi alternatif apabila merasa ini prestasi akademik bagus gitu, tapi biaya untuk biaya kuliah itu susah banget karena orang tuanya mungkin dari keluarga yang kurang mampu. Ya, penting banget. Bisa dicek lagi ya. Bisa dicek lagi. Karena bagaimanapun juga memang ini adalah salah satu kesempatan bagi siapapun untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan semua orang gitu. Yang lebih tinggi. Dan lebih tinggi lagi kalau ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, mengapa enggak? Jatuh. Nah, berarti itu ada masa percobaan ya, berarti selama setahun itu beasiswanya nanti kalau ternyata ada yang kurang-kurang apa bisa dicabut atau di stop atau gimana tuh? Itu tidak ada masa percobaan dan kita setelah lulus pun tidak ada terikat dengan beasiswa unggulan harus mengabdi atau apa. Nah, hanya saja yaitu harus mempertahankan dari semester 1 sampai semester lulus, semester 8. Nilainya itu bagus nilai yang gitu ya. bagus dan berprestasi. Jadi memanfaatkan semua yang udah diberikan oleh pemerintah. Nah, bisa dibilang ini nanti kalau sampai tamat kuliah pun berarti biaya-biaya semua seragam, apa toga, apa semua itu sudah ada di dalam sana ya? Oh, kalau itu beda lagi? Kalau itu beda lagi, karena sebenarnya beasiswa ini mencukupi, tidak memenuhi secara kebutuhan individu, karena yang namanya individu pasti kurang, tergantung kebutuhannya masing-masing. Kayak di Helen itu di semester akhir bakalan bikin tugas akhir, jadi pendanaan film harus didanai oleh mahasiswa dan sidang skripsi pun itu
di luar tanggung beasiswa. Jadi harus pintar-pintar iya, memanfaatkan. harus hemat, harus pintar-pintar memanfaatkan uang yang ada untuk dialokasikan. Tapi ada teman-teman yang lain mungkin dia nggak alokasikan untuk itu, jadi harus mencari uang sendiri dan segala macam lah. Oke. Kemudian ini mungkin berkaitan dengan kehidupan di Jakarta. Karena bagaimanapun kan biaya hidup kan beda-beda. Kalau kita orang Jogja mungkin akan lebih enak, lebih murah biaya hidup makannya. Bandung walaupun masih agak mahal tapi makanan masih agak murah juga. Nah, apakah beasiswa full ini disesuaikan dengan daerah masing-masing? Kalau Jakarta mungkin otomatis akan ditinggikan sedikit dibandingkan daerah lain. Ya. Ada nggak kayak gitu? Ada. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dari si mahasiswanya. Pertama, biaya kuliahnya berapa di perguruan tinggi tersebut. Yang kedua, biaya hidup di kota itu berapa standarnya gitu. Untuk biaya makan, biaya transport, sampai biaya tempat tinggal. Bisa dibilang Jakarta memang biaya kebutuhan hidup yang termahal di Indonesia. Tanya Om, berapa kos helm harganya? Oh, berapa kosnya? 700.000 per bulan. Oh, itu tadi itu tuh termasuk yang murah loh. Itu sudah termasuk yang paling murah. Yang paling murah dan harus benar-benar ya dinikmatin aja ya. Iya, standarnya sekitar 1,5. Padahal teman-teman di sana mungkin kosnya sudah kayak apartemen kayak gitu ya, teman-teman di sana. Tapi nggak apa-apa lah, namanya setiap orang beda-beda. Tapi nyaman kok. Iya, yang penting bagaimanapun juga memang masa-masa kuliah itu masa-masa kita menempa hidup lebih baik lagi gitu aja. Oke, yang pasti itu dia informasi mengenai bagaimana caranya untuk mendapatkan beasiswa. Mungkin ada ya terakhir, ada tips, ada juga ada saran bagi adik-adik SMA yang sekarang mungkin sudah mulai bersiap-siap ini nanti untuk masuk perguruan tinggi, apa yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan beasiswa full ini. Kalau nggak full mungkin ada setengah, ada juga kan? Oh, ada. Ada yang setengah, ada yang full. Tapi kalau bisa dapat full, mengapa enggak gitu? Walaupun kita dari keluarga yang kurang mampu. Betul, ya. Jadi tips dari Helen, dari aku, yang pertama kita harus berusaha dan menentukan kita pengen ke arah yang mana, impian kita harus dicari dulu. Kalau Helen kan itu di bidang perfilman, mungkin kalian yang lain. Terus kalian harus meminta restu dari orang tua, kemudian barulah kalian berdoa dengan kepercayaan kalian, semoga kalian bisa lulus, dilancarkan kuliahnya, studinya, segala macam kelulusan, dan semoga kalian diterima beasiswanya untuk membantu perekonomian keluarga. Dan kalau kalian yang tidak dapat beasiswa unggulan, jangan khawatir karena di setiap perguruan tinggi pasti menyediakan beasiswanya masing-masing. Walaupun jenis dan juga kisaran berbeda-beda, tapi pasti ada beasiswanya. Mau negeri ataupun swasta. Asalkan mahasiswanya berprestasi, pasti ada jalur untuk menuju ke sana gitu ya. Oke, berarti yang itu dia. Jangan sampai menyerah untuk belajar. Iya, dan kita harapkan juga anak-anak muda atau juga pelajar di Provinsi Bengkulu soalnya harus lebih maju dan harus lebih pede dan berani untuk bersaing keluar daerah yang cuma di dalam kota Bengkulu aja. Kalau bisa harus kuliah ke manapun gitu, dalam dan luar negeri gitu. Harus berani. Ini saatnya buat kalian ke dunia luar dan kalian membuka mata apa aja wawasan yang bisa kalian lihat dan kalian alami secara langsung. Ya, walaupun kita orang daerah tapi kita tidak kalah bersaing dengan orang-orang yang ada di ibu kota seperti Jakarta dan sekitarnya. Oke, itu dia yang terpenting. Oke lah, kalau kayak gitu ini kayaknya udah lumayan lama juga. Ini kita ngobrol-ngobrol. 20 menit. Ya pasti ngobrolannya memang panjang kali lebar, tapi paling tidak mudah-mudahan saja ini bermanfaat. Mungkin bisa kita kolaborasi lagi Om. Oke deh, nanti bisa. Yang pasti buat para orang tua nggak usah khawatir gitu ya untuk menyekolahkan anaknya. Yang pasti urusan rezeki sih nggak lari kemana gitu. Karena mudah rezeki anaknya akan dapat beasiswa full dari pemerintah asalkan anaknya benar-benar rajin dan bertanggung jawab, itu dia penting. Karena memang kalau udah berada di kota Jakarta, kota besar itu godaannya besar sekali. Tanggung jawab diri, kuliah sama keluarga. Dan akhirnya kuliah bisa terbengkalai, namun karena tujuannya tetap fokus ke kuliah gitu ya, jadi semuanya bisa berjalan lancar dan insya Allah mendapatkan kelulusan yang terbaik. Amin. Oke, kalau gitu Helen terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di vlog Bowo Sulaiman. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan juga dipencet tombol notifikasi supaya bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye.